Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi di channel saya, Madi Maulana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Silakan membaca dan menikmati novel Biarkan Aku Pergi. Bab 1 sampai bab 5. Oke, jangan lupa subscribe. Selamat menikmati. Biarkan Aku Pergi. Bab 1 Tamparan. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Catherine Jones. Kau benar-benar mengecewakanku. Kakakmu telah mengalami masa sulit di luar sana selama lebih dari 20 tahun. Dan di sini kamu berencana untuk merebut pria itu darinya. Itu sangat tidak tahu malu dari Anda. Menutupi bagian wajahnya yang sakit, Catherine menatap ibunya tidak percaya. Bu, Ethan adalah pacarku. Bagaimana kalian bisa begitu tidak masuk akal? Catherine baru saja pulang setelah perjalanan bisnis. Hanya untuk melihat kakak perempuannya yang telah lama hilang. Rebecca Jones. Duduk bersama pacarnya, Ethan Lowe, di sofa. Kakaknya, yang kembali belum lama ini, memegang lengan Ethan dan tampak akrab dengannya. Duduk di sisi lain sofa adalah orang tua Rebecca dan Ethan yang sedang mengobrol menyenangkan satu sama lain. Faktanya, Ethan adalah kekasih masa kecil Catherine. Mau tak mau dia mendatangi Rebecca untuk menanyainya. Namun, dia akhirnya ditampar oleh ibunya di wajah saat itu juga. Bu, tolong berhenti memukul Kathy. Dengan tatapan cemas, Rebecca berkata, ini salahku. Seharusnya aku tidak kembali. Ethan dengan cepat memegang bahunya. Tidak, Rebecca. Ini adalah kesalahanku. Saya selalu memperlakukan Catherine sebagai saudara perempuan saya. Itulah sebabnya dia salah paham tentang perasaan saya padanya. Sesuatu sepertinya meledak di kepala Catherine. Rasa sakitnya begitu mengerikan sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Saudari, mengapa dia diam-diam menjanjikan masa depan bersamanya jika dia hanya memperlakukannya sebagai saudara perempuannya? Mengapa dia selalu memeluknya erat-erat jika dia hanya memperlakukannya sebagai saudara perempuannya? Diam. Dia menemukan kata-kata itu tak tertahankan dan itu membuatnya jijik. Kaulah yang harus tutup mulut. Apakah ini caramu berbicara dengan adikmu? Nyonya Jones menyuruhnya pergi dengan cemberut. Tidak bisakah kamu bersikap toleran terhadap Rebecca? Mengingat dia telah melalui 20 tahun kesulitan. Terkejut, Catherine sedikit ternganga. Bagaimanapun juga harus ada batasan toleransi. Mengapa dia harus melepaskan cintanya? Dia juga bukan orang suci. Pada saat itu, Tuan Jones berdiri dan menyuruhnya pergi dengan muram juga. Kau sudah selesai. Ethan juga tidak menyukaimu. Kita masih perlu mendiskusikan pesta pertunangan Rebecca sekarang. Enyah, kamu sangat merusak pemandangan di sini. Catherine gemetar dan melirik Ethan yang acuh tak acuh padanya. Dia kemudian melirik Rebecca yang menempel padanya. Tiba-tiba, dia merasa seperti objek ejekan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang paling dia pedulikan. Namun setiap orang dari mereka memihak Rebecca pada saat itu. Air mata terlihat mengalir di wajahnya. Setelah menyeka air mata, Catherine berbalik dan pergi dengan kopernya tanpa melihat ke belakang. Dia mempercepat perjalanan begitu dia masuk ke Maserati. Tidak tahu harus kemana. Dia berhenti dan memanggil sahabatnya. Freya Lynn, datang dan minum satu atau dua. Suaranya terdengar serak di tengah isak tangisnya. Freya langsung setuju. Tentu, saya akan segera ke sana. Pada saat Freya bergegas ke pub S1897, Catherine telah menghabiskan satu botol anggur merah sendirian. Kamu datang di waktu yang tepat. Mari kita minum bersama. Saya sudah memesan banyak. Anda tidak diizinkan pulang sampai Anda menghabiskan minuman. Catherine melemparkan Freya sebotol bir. Apa yang salah? Sangat jarang bagi Freya untuk menemukan Katerina berperilaku seperti itu. Dia sangat bersimpati dengan Catherine. Di mana Ethan? Apa dia mengabaikanmu? Saat menyebut nama Ethan, Catherine merasa seolah ada pisau yang menggores jantungnya. Dia membuangku. Dan dia akan bertunangan dengan Rebecca. Freya ternganga. Plot campi macam apa ini? Catherine secara singkat menceritakan apa yang terjadi malam itu. Freya merasakan ketidakpercayaan. Ethan dan Catherine adalah kekasih masa kecil yang telah menjalin hubungan romantis sejak SMA. Namun, selama bertahun-tahun ini, Catherine belajar di luar negeri sementara Ethan sibuk dengan pekerjaan. Itu menjelaskan mengapa mereka belum bertunangan. Kedua orang tua mereka tidak memiliki ilusi tentang hal itu. Mereka pun memberikan restu kepada pasangan tersebut. Semua orang di industri hiburan tahu bahwa pasangan itu akan menikah cepat atau lambat. Sekarang, ternyata Ethan telah bersama dengan Rebecca, yang kemudian membuat Catherine menjadi bahan tertawaan. Ini tidak masuk akal. Anda dan Rebecca harus sama pentingnya bagi orang tua Anda. Apakah ayah dan ibumu sudah gila? Catherine mencengkeram botol anggur. Mereka mungkin merasa bahwa Rebecca telah terlalu menderita di luar sana. Sekarang dia kembali. Mereka hanya ingin memberikan yang terbaik untuknya. Freya dalam keadaan tidak percaya. Tapi kau juga putri mereka. Catherine memaksakan diri untuk tersenyum. Sekarang setelah Rebecca kembali, yang mereka pedulikan hanyalah Rebecca. Sejak muda, merekalah yang ingin menikahkanku dengan Ethan. Sekarang saya menangani masalah ini dengan serius. Mereka menyebut saya tidak dewasa. Juga, Ethan berjanji untuk bersamaku selamanya. Namun dia berubah pikiran begitu saja. Aku benci dia. Menjelang akhir kalimatnya,
Catherine mulai tersedak. Sambil memegang botol, dia mengambil beberapa teguk anggur dan merasakan air matanya di mulutnya juga. Pada saat itu, dia mulai merasa sedikit pusing. Jangan minum terlalu banyak. Anda memiliki perut yang buruk. Anda akan merasa tidak nyaman jika Anda minum terlalu banyak. Freya meraih botol Catherine untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah itu, dia melihat sekeliling pub. Dia tidak pernah berharap untuk melihat sosok yang dikenalnya. Hei, lihat di sana. Freya mendorong Catherine dan menunjuk ke pria yang duduk di sudut. Meskipun cahaya redup di sudut itu, pria itu samar-samar terlihat. Dia mengenakan setelan jas yang tidak pantas untuk acara itu. Pria itu memejamkan mata dan bersandar di sofa, memancarkan aura kecemerlangan. Ketika sorotan berputar menyinarinya dari waktu ke waktu, dia terlihat sangat menarik sehingga wajahnya persis seperti profil samping yang sempurna yang sering dilihat di buku komik. Setelah melihat sekilas, Catherine mengalihkan pandangannya darinya. Tidak peduli betapa menariknya dia. Aku sedang tidak mood untuk menikmati apapun yang enak dipandang saat ini. Aku mencoba memberitahumu bahwa pria itu adalah paman Ethan. Catherine tertegun sejenak. Apa kamu yakin? Ethan sebelumnya menyebutkan bahwa dia memiliki paman yang misterius. Namun, pamannya mengelola perusahaan di negara asing. Jadi dia belum pernah melihatnya. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar bahwa pamannya telah kembali. Ya, aku sangat yakin. Kakak saya memberitahu saya ketika kami menghadiri pesta koktail tempo hari. Saya mendengar dia tidak terlalu tua dan dia pintar dengan trik. Bahkan Zachary ada dalam belas kasihannya. Zachary Lowe adalah ayah Ethan. Mata Catherine bersinar. Dia punya ide terlintas di benaknya saat itu juga. Yah, menurutmu apa yang akan terjadi jika aku menikahi pamannya? Terkejut, Freya memuntahkan anggur dari mulutnya. Katakan itu lagi. Catherine menatap tajam ke sosok tinggi dan tampan itu. Karena aku tidak bisa menjadi menantu keluarga Lowe, aku akan menjadi bibi Ethan untuk mengisi pasangan yang tak tahu malu dengan jijik. Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi. Bab 2. Freya sejenak tercengang. Dia kemudian menunjukkan jempol pada Catherine. Dia tinggi, memang sangat tinggi. Aku di pihakmu. Penampilan pamannya sempurna. Bahkan Ethan tidak setampan pamannya. Kekayaan dan kekuasaan pamannya juga sebanding dengan keluarga Lowe. Saya perlu mengingatkan Anda bahwa Anda harus menemukan pasangan yang sangat baik atau posisi Anda di Jones Corporation akan kalah dengan Rebecca. Jadi saya pikir pamannya cocok untuk Anda. Catherine linglung untuk sesaat. Freya mungkin langsung. Tapi apa yang dia katakan itu benar. Jika Rebecca didukung oleh keluarga Lowe, posisi Catherine di Jones Corporation akan dipertaruhkan. Oke, aku akan menangkap hatinya sekarang. Catherine menyambar dompet Freya karena dorongan hati untuk mencari lipstik dan alas bedak. Wajahnya yang murni segera tampak berseri-seri. Freya mengerjap. Apa kamu yakin bisa menghadapinya? Dia hanya seorang pria, bukan? Catherine menyapu rambutnya ke satu bahu, lalu memegang segelas anggur merah setengah penuh. Dengan tampang mabuk dan cantik, dia berjalan ke arah pria itu dengan bangga. Semakin dekat dia dengan pria itu, semakin jelas wajahnya yang sangat tampan. Alisnya yang bersih dan muram serta batang hidungnya yang indah tidak kalah menariknya. Hai, maaf mengganggu Anda, tetapi bisakah Anda memberitahu saya waktunya sekarang? Catherine mengetuk jarinya di bahunya 2 kali. Ketika pria itu membuka matanya yang mabuk di bawah cahaya redup, kata iblis melintas di benak Catherine. Otaknya mati selama beberapa detik. Setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, dia tersenyum manis dan berkata, saya pikir pertemuan pertama kita di sini adalah awal dari kebahagiaan kita. Dengan alis berkerut, Soundhill dengan dingin berkata, saya bukan dokter, saya tidak memberikan pengobatan. Apa, kau gila? Ya, bibir seksi pria itu bergerak sedikit. Namun demikian, kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat kejam. Pada saat itu, Catherine merasa seperti mendapatkan cermin untuk melihat dirinya sendiri. Apakah dia tidak cantik? Betulkah? Bagaimanapun, tidak mungkin untuk memahami pikiran pria. Jika tidak, Ethan tidak akan mengkhianatinya. Aku sebenarnya sakit. Aku tidak gila tapi mabuk cinta. Catherine dengan cepat menjadi tenang dan tersenyum malu. Aku mulai jatuh cinta saat pertama kali bertemu denganmu. Ketika Sound mengangkat alisnya sedikit, Catherine segera mengambil kesempatan untuk mengatakan. Mereka mengatakan seseorang tidak dapat menahan perasaan bahagia ketika mereka bertemu cinta dalam hidup mereka. Dan inilah yang saya rasakan saat ini. Baiklah, aku mengerti. Anda boleh pergi sekarang. Pria itu mengalihkan pandangannya darinya dengan cara yang ceroboh. Dari ekspresinya, sepertinya dia tidak terganggu olehnya. Catherine sangat terluka. Dia adalah kecantikan yang luar biasa dan kebanggaan Sydney. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk berbalik. Namun, saat dia membayangkan dirinya menjadi bibi Ethan, dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengannya lagi. Anak cantik, bisakah saya menambahkan kontak Anda ke WhatsApp saya? Berbaring di sofa dengan malas dengan mata tertutup. Sound tampak sangat elegan. Anak cantik, bisakah kamu memberiku nomormu? Anak cantik, bisakah kamu memberitahuku namamu? Anak laki-laki yang cantik.
Kamu terlihat sangat menawan dengan mata tertutup sehingga wanita merasa itu tak tertahankan. Kesal oleh pemilik suara yang sama sekali tidak tahu malu. Saun membuka matanya dan bertanya dengan kesal. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin menikahimu, kata Catherine. Sudut mulut Saun berkedut. Sambil tersenyum, Catherine menambahkan, jika aku benar-benar tidak berencana menikahimu, apa yang baru saja kukatakan akan menunjukkan bahwa aku bajingan. Sebenarnya, saya cukup menarik. Saya 22 tahun ini, dan saya lulus dari University of New South Wales. Saya seorang wanita yang kompeten yang melakukannya dengan baik-baik di rumah maupun di depan umum. Apalagi saya akan memanjakan suami saya. Saya juga mampu menghasilkan uang. Saya sehat dan tidak memiliki kebiasaan buruk. Di atas segalanya, saya bukan kekasih yang berubah-ubah. Saun terdiam. Dia menggosok matanya, lalu menatapnya dengan aneh. Catherine mengangkat tangannya. Aku bersumpah mulai sekarang. Aku hanya akan memperlakukanmu dengan baik dan menjanjikan semua yang aku katakan. Diam. Saun sangat muak dengannya sehingga dia berdiri. Hanya ketika Catherine mendongak, dia menyadari bahwa dia benar-benar tinggi. Dia hampir 6 kaki dan 2 inci. Dan lebih jauh lagi, dia memiliki sosok yang luar biasa. Jika Anda ingin menikah dengan saya, bawalah akta kelahiran Anda dan temui saya di kantor pendaftaran pada pukul 10.00 besok. Pria itu menatapnya dengan satu tangan di sakunya. Catherine tercengang. Dia kemudian tergagap. Apakah kamu berbohong padaku? Kamu bisa mencobanya. Setelah membuang muka, Saun berbalik dan dengan angkuh untuk pergi. Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi. Bab 3 plot twist terjadi begitu cepat sehingga Catherine curiga dia terlalu banyak minum. Pikiran seperti itu tetap ada sampai Freya datang untuk menepuk pundaknya. Dia berkata dengan simpatik, jangan terlalu marah. Tidak mudah untuk merebut hati pria tinggi, kaya, dan tampan. Lanjutkan kerja baikmu tidak. Dia menyuruhku untuk menemuinya di pintu masuk kantor pendaftaran besok jam 10 pagi. Jawab Catherine dengan tatapan bingung. Freya tetap diam untuk beberapa saat sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Selamat telah menjadi bibi Ethan. Catherine bertanya, kamu percaya padanya? Freya dengan paksa mencubit wajah lembut Catherine. Mengapa tidak? Tolong, dengan penampilan murni alami Anda dapat dengan mudah mengalahkan wanita muda di industri hiburan. Jika aku seorang pria, aku akan jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Ayo pergi dan minum untuk merayakan pernikahanmu. Catherine dengan serius bertanya-tanya berapa banyak Freya minum selama dia pergi. Namun, Catherine mulai mabuk setelah minum alkohol tadi. Dia merasa kepalanya menjadi berat. Sebuah Bentley Mulsanne perlahan bergerak menuju pintu masuk pub. Pelayan itu membuka pintu mobil, dan Saun kemudian pergi ke kursi belakang. Dia membuka 2 kancing kemejanya di atas dada depan sambil bersandar di kursi kulit dengan malas. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tetap rendah hati? Hati yang dengan sopan menjawab. Ini sebenarnya mobil termurah di rumah keluarga Hill. Sehun sedikit mengernyit. Siapa lagi yang tahu saya di Melbourne? Tidak ada seorang pun kecuali nyonya tua. Alis Saun mengendur. Dari kelihatannya, penampilan wanita itu barusan adalah kebetulan belaka. Cari tahu siapa orang ini. Aku ingin tahu informasinya sebelum fajar. Sinar matahari pagi menembus tirai. Catherine, yang sedang tertidur lelap, dibangunkan oleh suara bising di luar. Saat dia membuka matanya, dia melihat Ethan membuka pintu dan melangkah ke kamarnya. Freya, yang mengikutinya ke dalam ruangan, meraung, ini adalah rumah saya. Anda pada dasarnya menyerang rumah saya. Tentu saja, kamu di sini. Ethan menatap tajam pada Catherine yang memiliki mata merah dan rambut sedikit berantakan. Catherine menjadi terjaga pada saat itu. Matanya mengungkapkan kesedihan. Kalian berdua harus mengobrol dengan baik. Tidak mudah untuk bersama selama bertahun-tahun. Setelah beberapa pemikiran, Freya berbalik dan pergi, menutup pintu di belakangnya. Ruangan itu sunyi. Duduk di tepi tempat tidur, Ethan mengulurkan tangannya untuk menyentuh rambutnya. Dengan tatapan mencemooh, Catherine menghindar dari tangannya. Apakah Rebecca tahu bahwa kamu ada di sini? Wajah tampan Ethan membeku. Lalu dia mengepalkan tinjunya. Kathy, Anda mungkin tidak menyadari bahwa keluarga Jones telah memutuskan untuk memberikan Rebecca 80% saham perusahaan. Catherine sangat terkejut sehingga bibirnya menjadi pucat. Ini tidak mungkin. Itu benar. Ayahmu sendiri yang mengatakannya. Catherine tampaknya telah memahami segalanya dalam beberapa menit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kekasih masa kecilnya yang dia cintai saat itu. Air mata mulai mengalir dari matanya. Jadi itu sebabnya kamu meninggalkanku dan memilih Rebecca, kan? Ethan mencengkeram tangannya. Ini hanya sementara. Aku baru saja bertunangan dengan Rebecca. Tapi aku akan meninggalkan pernikahan kami di belakang kompor. Seperti yang Anda tahu, ayah saya memiliki anak haram. Jika saya tidak melakukan ini, saya bahkan tidak akan bisa bersaing. Kathy, aku hanya ingin memberimu kehidupan yang baik. Omong kosong teh. Catherine merenggut tangannya dari genggamannya dan melontarkan hinaan padanya. Kamu baru berusia 25 tahun. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan warisan dari keluarga Anda, tidak bisakah Anda memulai bisnis Anda sendiri? Kamu terlalu naif. Ethan berdiri perlahan, menyembunyikan emosi di matanya.
Dia berkata tanpa daya. Bukan wewenang kami untuk memilih hal-hal tertentu karena latar belakang kami. Catherine tampak dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena dia merasa itu tidak masuk akal. Di tengah keheningan, Ethan mendesah pelan. Beri aku 3 tahun. Kathy, Anda masih muda. Anda mampu untuk menunggu. Catherine hampir menjadi gila. Beraninya dia mengatakan hal-hal seperti itu dengan cara yang benar ketika dia hanya ingin membuatnya menjaga masa mudanya untuknya. Kau memperlakukanku sebagai orang bodoh. Bukan. Anda telah memilih untuk bertunangan dengan Rebecca demi karir Anda. Siapa yang tahu apakah Anda akan menikahinya 3 tahun kemudian? Tolong pergi dari wajahku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Waktu akan menunjukkan cintaku padamu. Kamu boleh marah padaku, tapi jangan keluar dan tenggelamkan kesedihanmu dengan alkohol. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Karena Catherine tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Dia hanya menasihatinya sebelum dia berbalik dan pergi. Setelah mendengar pintu ditutup, Catherine melemparkan bantal ke dinding dengan mata memerah dan menghabiskan beberapa detik duduk diam. Setelah itu, dia dengan panik memakai bajunya dan berlari keluar. Dia pergi. Apa gunanya mengejarnya? Freya dengan cepat menghentikannya. Catherine menarik napas dalam-dalam, lalu menggertakkan giginya. Saya setuju untuk bertemu dengannya pada jam 10 pagi untuk menikah. Freya berkata, kamu benar-benar percaya padanya. Bukankah kamu bilang kamu percaya padanya tadi malam? Freya dengan malu menjawab, itu karena aku terlalu banyak minum. Bagaimana jika dia serius tentang itu? Catherine mendorongnya menjauh dan berlari keluar. Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi. Bab 4. Catherine naik taksi langsung ke rumah keluarga Jones. Pada saat itu, Pak Jones sudah pergi bekerja. Dia bergegas ke atas untuk mengambil akta kelahirannya. Saat dia berjalan ke ruang tamu, dia melihat Rebecca keluar dari ruang kerja dengan setumpuk besar dokumen. Rebecca tampak murni dengan bob hitam dan wajah murni. Akhirnya kau kembali, Kak. Saya masih khawatir tentang apa yang terjadi kemarin. Ekspresi bersalah menyebar di wajah Rebecca. Hanya saja Ethan benar-benar tidak menyukaimu. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintaimu. Catherine menatapnya dengan dingin. Cukup sudah. Anda dapat berhenti berakting karena tidak ada orang lain di sini. Aku meremehkanmu sebelum ini. Jangan perlakukan aku seperti ini. Rebecca menggigit bibirnya. Air matanya mengalir di wajahnya. Aku hanya akan menuruti permintaanmu di masa depan. Oke, saya tidak akan terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Saya akan memberikan Anda dokumen-dokumen ini. Saat dia berbicara, dia menyerahkan dokumen-dokumen itu ke tangan Catherine. Catherine merasa aneh dan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk mendorong dokumen itu menjauh. Akibatnya, semua dokumen jatuh ke lantai. Apa yang sedang kalian lakukan? Tiba-tiba, Sally Lennon berjalan menuruni tangga dan melihat wajah Rebecca yang berlinang air mata serta dokumen-dokumen yang berserakan. Bukankah ini dokumen perusahaan yang ayahmu minta untuk kamu lalui? Jangan marah padanya, Bu. Ini adalah kesalahanku. Dengan wajah pucat, Rebecca buru-buru menjelaskan. Kathy memintaku untuk berhenti terlibat dalam urusan perusahaan dan menyerahkan dokumen-dokumen ini padanya. Aku berencana memberinya dokumen, tapi dia mungkin tidak senang dengan masalah dengan Ethan. Jadi, kau bersetting. Diam. Sally memelototi Catherine. Siapa yang memberimu hak untuk ikut campur dalam urusan perusahaan? Ayahmu dan aku yang meminta Rebecca memeriksa dokumen. Rebecca akan resmi menjadi manajer perusahaan minggu depan. Anda sebaiknya berperilaku sendiri. Catherine tercengang. Ngomong-ngomong soal pendidikan dan pengalaman, saya lebih mumpuni dari dia. Meskipun bergabung dengan perusahaan 1 tahun lebih awal darinya, aku bahkan belum menjadi manajer. Apa yang memberinya hak untuk melompat ke posisi manajerial begitu saja? Bu, lebih baik aku tidak menjadi manajer. Aku tidak ingin merusak hubunganku dengan Kathy, kata Rebecca langsung sambil terisak. Hati Sally sangat sakit. Lihat betapa Rebecca peduli dengan persaudaraanmu. Bagaimana denganmu? Anda berpikiran sempit dan penuh perhitungan. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi manajer. Tidak heran Ethan akan memilih Rebecca sebagai gantinya. Kata-kata kejam ibunya terasa seperti ditusuk tongkat. Baik Rebecca dan Catherine adalah putrinya. Namun, Sally begitu bias terhadap Rebecca sehingga dia mempercayai semua yang dia katakan. Catherine telah berada di sisi ibunya sejak kecil. Apakah Sally tidak tahu karakternya? Tidak ada yang menghibur Catherine sejak kemarin. Segala sesuatu yang terjadi diperlakukan sebagai hal yang biasa. Dia hanya manusia. Saat kemarahan menyerbu tubuhnya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, Catherine mundur 2 langkah. Bagus. Karena aku sangat buruk, aku akan pergi. Oke. Dia pergi ke kamarnya tepat setelah dia selesai berbicara. Dia mengambil sebuah koper dan kemudian memasukkan pakaiannya ke dalamnya. Suara Rebecca datang dari pintu. Bu, Kathy marah. Kita harus membujuknya agar tidak pergi. Jangan ganggu dia. Itu hanya bagaimana dia berperilaku. Dia telah dimanjakan terlalu banyak. Dia akan kembali 2 hari kemudian. Ayo pergi dan membelikanmu beberapa pakaian karena kamu akan segera bertunangan. Segera, suara-suara itu menjadi samar. Dengan tetesan air mata besar jatuh di punggung tangannya, Catherine membawa kopernya menuruni tangga. Setelah itu,
Dia mengendarai mobilnya dan pergi. Pada saat itu, dia tersadar bahwa dia sepertinya telah kehilangan segalanya. Mengapa semua orang memperlakukannya seperti ini ketika dia tidak melakukan kesalahan? Dia mencengkeram kemudi saat matanya berkilat dengan ketidakpuasan yang semakin besar. Setelah 40 menit, Catherine melihat sosok pria di pintu masuk kantor pendaftaran. Pria itu tampak pintar mengenakan t-shirt putih yang disetrika sempurna dan celana panjang hitam. Dia tinggi dan kokoh, memancarkan aura kecemerlangan. Dia bergegas ke arahnya setelah memarkir mobilnya. "Kamu benar-benar datang." Suara wanita itu dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Ketika Shaun berbalik, dia mencium bau alkohol yang menempel di tubuhnya dari malam sebelumnya. "Kamu belum mandi." Catherine langsung merasa malu. "Saya minum terlalu banyak tadi malam. Jadi saya sudah tidak sadarkan diri ketika saya tiba di rumah. Aku sedang terburu-buru pagi ini." Jadi, ketika dia menyadari tatapan pria itu yang semakin menghinanya, dia dengan cepat bersumpah, "Hari ini hanya kecelakaan. Saya biasanya mandi setiap hari dan saya senang menjaga diri saya tetap bersih." Dia mengamati fitur-fiturnya saat dia berbicara. Itu normal untuk menemukan seorang pria lebih menarik di bawah pencahayaan redup sebuah pub. Namun demikian, orang akan memperhatikan bahwa dia tidak terlalu tampan di siang hari. Karena itu, pria ini adalah pengecualian. Tidak hanya dia tidak kalah menarik, tetapi dia terlihat lebih memukau dengan fitur-fiturnya yang elegan dan keren. Dia memiliki wajah yang tampan. Dan terlebih lagi, tidak ada pori-pori yang terlihat di kulitnya. Catherine sadar bahwa beberapa wanita muda yang akan pergi ke kantor pendaftaran untuk menikah sedang meliriknya. Sungguh pria yang tampan. Pria di samping wanita itu berkata, "Gadis itu juga terlihat cantik." Itu benar. Mereka cocok satu sama lain dengan baik. Anak-anak masa depan mereka mungkin akan tampan. Tidak seperti anak kita. Betapa mengkhawatirkannya. Ketika diskusi mencapai telinga Shaun, dia langsung berkata, "Kami tidak akan punya anak." Catherine kehilangan kata-kata. Shaun berkata, "Kami akan bercerai 3 tahun kemudian. Saya akan memberi Anda sejumlah uang yang akan cukup bagi Anda untuk menjalani sisa hidup Anda. Juga, aku tidak akan bertemu keluargamu. Pikirkan baik-baik. Jika Anda tidak bisa mengikuti kesepakatan ini, Anda bisa pergi." Catherine merasa ada sesuatu yang tersangkut di hatinya. Dia mendapat kesan bahwa dia mencintainya pada pandangan pertama tadi malam. Dia tidak keberatan dia tidak mencintainya pada pandangan pertama. Dengan karismanya, dia percaya bahwa dia bisa memenangkan hati pria itu dalam waktu 3 tahun. Dia harus mengkonsolidasikan identitasnya sebagai Bibi Ethan. Baik. Begitu mereka berdua memasuki kantor pendaftaran, mereka pertama-tama pergi untuk berfoto bersama. Kameramen yang sudah lama memotret mereka tidak puas dengan hasilnya. "Tidak bisakah kalian dekat satu sama lain dan terlihat manis? Juga, Puan, tolong tersenyumlah." Ekspresi tidak sabar melintas di wajah Shaun. Catherine segera melingkarkan lengannya di lengannya, lalu berkata sambil tersenyum, "Saraf wajahnya telah rusak, jadi dia menderita kelumpuhan wajah. Jangan paksa dia lagi, biarkan saja dia." Merasa sangat terhina, Shaun melontarkan tatapan dingin pada wanita yang tersenyum ceria. "Sebaiknya kau berhenti bicara jika ingin berhenti memotret," bisik Catherine di telinganya dengan berani sambil berjinjit. Aromanya menempel di telinganya, menggelitiknya. "Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi." Bab 5 Shaun membeku dan tetap diam. Kameramen dalam hati bersimpati padanya. Sangat disayangkan bahwa pria tampan seperti dia menderita kelumpuhan wajah. Setelah Shaun dan Catherine selesai berfoto, mereka menuju ke lantai 1 untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Hanya ketika Shaun mengeluarkan sertifikat kewarganegaraannya, Catherine akhirnya mengetahui nama aslinya. Shaun Gill. Namun, nama keluarga Ibu Ethan adalah Lyons. Dalam hal ini, nama keluarga pamannya seharusnya adalah Lyons juga. Dengan linglung, Catherine bertanya, "Mengapa nama keluargamu Hill?" Saat Shaun menunduk untuk menandatangani dokumen, dia tidak repot-repot untuk mengetahui apa yang dia maksud. Dia dengan santai menjawab, "Saya mengadopsi nama keluarga ibu saya." Oh, Catherine akhirnya mengerti. Dia telah dipenuhi ketakutan sebelumnya, berpikir bahwa itu adalah kasus kesalahan identitas. Dia menggodanya dengan alasan bahwa dia adalah paman Ethan. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. 10 menit kemudian, akta nikah dikeluarkan. Catherine merasakan sedikit kesedihan tetapi merasa ini luar biasa pada saat yang sama. Sejak muda, dia selalu berasumsi dia akan menikahi Ethan. Di luar dugaannya, dia menikah dengan pria yang baru dia temui sekali. "Ini nomor kontak saya. Saya memiliki sesuatu untuk diperhatikan. Jadi saya akan pergi dulu." Shaun mencatat nomornya di selembar kertas kosong untuknya sebelum dia pergi. "Tunggu sebentar." Catherine menghentikannya saat dia sadar kembali. "Sekarang kita adalah pasangan yang sudah menikah. Kita harus hidup bersama." Dengan ekspresi datar, dia menjawab, "Saya tidak menikmati hidup dengan orang lain. Saya istri sah Anda, bukan orang lain. Bahkan jika kita akan bercerai 3 tahun kemudian, kita harus tetap hidup bersama." Sambil mengguncang akta nikah di tangannya, Catherine cemberut dalam upaya untuk mendapatkan simpatinya. "Saya benar-benar sengsara.
Sejak saudara perempuan saya yang telah lama hilang kembali, orang tua saya memperlakukan saya dengan hina. Sekarang setelah saya diusir dari rumah, saya tidak punya tempat tinggal. Kamu bisa pergi dan menyewa tempat. Saun pergi dengan acuh tak acuh. Jangan tinggalkan aku, suamiku. Catherine tiba-tiba melolong, melingkarkan lengannya di lengannya. Aku tidak punya apa-apa selain kamu sekarang. Suaranya yang semakin keras telah menarik banyak orang di kantor pendaftaran. Menarik wajah panjang. Saun menyesal menikahinya secara acak. Bagus. Saya tinggal di Teluk JDT. Pergi ke sana sendiri. Saun mau tidak mau melangkah keluar dari kantor pendaftaran. Dia kemudian memperingatkannya dengan lembut. Kamu akan tidur di kamar tamu. Anda tidak diizinkan masuk ke kamar saya. Diam-diam gembira, Catherine percaya bahwa dia akan menjadi orang yang memohon padanya untuk memasuki kamarnya di masa depan. Ngomong-ngomong, jangan ganggu Fudge. Berbuat curang. Catherine terkesiap. Kamu sudah punya anak. Sehun mengangkat alisnya. Jaga dia baik-baik. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dia langsung pergi. Catherine sangat terkejut sehingga dia lupa mengejar Saun. Meskipun dia telah mempersiapkan diri untuk menikahi seseorang yang tidak dia cintai, dia sama sekali belum siap menjadi ibu tiri seseorang. Dia berdiri di pinggir jalan selama setengah jam, membayangkan identitas masa depannya yang saling bertentangan, yaitu sebagai ibu tiri dan bibi. Akhirnya, dia berlari ke mall untuk membeli mainan anak-anak setelah melirik foto menjijikkan Ethan. Seseorang bernama Fudge pasti laki-laki. Setelah memilih beberapa jenis mobil mainan dan set Lego, dia pergi ke JDTB, membawa berbagai hal. Dia mengambil napas dalam-dalam di depan pintu. Dia menekan kata sandi dan pintu terbuka. Senyum ramah terpancar di wajahnya. Hai, Fudge, meong. Seekor kucing gemuk dengan tubuh putih dan telinga kuning muda terlihat berbaring di sofa dengan malas. Itu menghasilkan suara lucu di ruang tamu yang tenang. Catherine berkedip, berbuat curang. Meow. Setelah kucing gemuk itu meregangkan tubuhnya, ia melompat turun dari sofa dan berjalan ke arah kakinya untuk mencium bau mainan yang dibawanya. Tidak tertarik, kucing itu kembali ke sofa dan berbaring di atasnya dengan sikap arogan. Subscribe dulu baru lanjut ya, supaya saya semangat upload bab berikutnya. Next.